Jejak Nabi Sulaiman di tanah Jawa yang berjarak waktu lebih dari 30.000 tahun yang lalu dan sekitar misteri Candi Borobudur sebagai sigasana Ratu Saba yang dipindahkan jin dalam semalam seperti diinspirasi oleh ayat Al-Quran terutama surah An-Naml. Saba versi Al-Quran tidak ditemukan adanya hutan di Yaman. Quran Surat Saba 15. Tidak ada tempat bersujud kaum Saba. Quran Surat An-Naml 24. Dan tidak ada bukti bangunan yang berdiri di lembah di antara dua hutan. Quran Surat An-Naml 40. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun-kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surat Saba 34:15-17. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Sulaiman diceritakan mendatangi seorang ratu bernama Bilqis beserta kaumnya yang menyembah matahari. Quran Surat An-Naml 24. Dan kedatangan Nabi Sulaiman ke negeri Saba ini didapatkan dari pesan burung hudhud yang menyuruhnya untuk pergi ke sana, ke tempat pertemuan di istana yang orang Jawa sekarang menyebutnya Istana Ratu Boko atau Bilqis. Tempat ini, Saba, jika ditelaah secara etimologi, bisa diambil dari akar bahasa Jawa, di mana Saba berarti pertemuan, dan Wana, tempat di mana istana ini berdiri, berarti hutan. Sampai sekarang tempat itu masih ada, yakni Wanasaba atau lebih dikenal dengan Wonosobo. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah hutan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba 15. Sejatinya Al-Quran adalah sebaik-baik tafsir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memeliharanya sebagaimana Ia memelihara ayat-ayat yang masih bisa kita lihat sampai detik ini. Dan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Quran Surat Al-Furqan 33. Ayat ini pun ada pada kisah Nabi Nuh, di mana kapalnya ditemukan di puncak Gunung Ararat, dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai ayat pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar 15. Secara metodologi, lontaran teoris tumbuh di LA tersebut didasarkan pada fakta-fakta ayat Al-Quran yang difahami secara simbolik berisi simbol-simbol matematis atas budaya penciptaan alam seisinya. Menurut Ustadz Fahmi Basya, seorang lulusan matematika MIPA Universitas Indonesia pada tahun 1983, terdapat 13 alasan mengapa negeri Saba terletak di Indonesia dan bukan di negeri Yaman seperti dipercaya ahli mufasir Al-Quran. Keseluruh 13 bukti tentang negeri Saba menurutnya bisa ditemui di tanah Jawa, mengarah pada keberadaan Ratu Boko dengan Borobudurnya. Analisis khusus Fahmi Basya sejak tahun 1982 melahirkan beberapa buku seperti Matematika Al-Quran pada tahun 2003 dan Sejuta Fenomena Al-Quran pada tahun 2008. Lalu apa saja 13 bukti negeri Saba memang berada di Indonesia? Yang pertama, bahwa penjelasan Quran Surat 27-22 tentang negeri Saba tidak ditemukan di Yaman
sedangkan bukti tersebut ditemukan di Pulau Jawa, Wanasaba sama dengan Wonosobo. Lalu yang kedua, arti kata Sabah atau Sa'bun, tidak ditemukan nama Sa'bun di Yaman, sedang arti lain kata Sabah atau hutan juga tidak ditemukan di sana. Quran Surat 27-24, untuk Sabah pada tempat mereka ada ayat 2 hutan sebelah kanan dan kiri. Lalu selanjutnya, bukti yang ketiga, kandungan ayat Quran Surat 27-24, dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah. Di dalam sejarah, tak ditemukan sebuah tempat di Yaman yang masyarakatnya bersujud kepada matahari, sedangkan di Pulau Jawa berlokasi di Komplek Ratu Boko dengan beberapa bukti pendukung. Lalu yang keempat, bukti itu adanya bangunan arsy atau singgasana yang dipindahkan ke suatu lembah berjarak terbang burung dalam waktu singkat. Tentang siapa yang memindahkan dan bagaimana dipindahkan, tafsir ayat tersebut mengisahkan yang memindah singgasana Ratu Sabah adalah jin Ifrit dan selesai sebelum Nabi Sulaiman mengerlingkan mata. Fahmi Basya menerangkan, terdapat peran jin dalam realisasi ruang waktu di sini, bahwa makhluk ini memiliki syarat ilmiah memindahkan arsy Sabah tersebut ke lembah semut. Berdasar hukum kecepatan cahaya, makhluk jin mampu dengan mudah dan super cepat memindahkan suatu bangunan. Diketahui peristiwa seperti ini bukan tidak pernah ada, bahkan terjadi pula di belahan bumi lain. Demikian pula relativitas pemahaman manusia akan membatasi kebenaran nas ini. Lalu selanjutnya yang kelima, menurut Fahmi Basya, lokasi kabar dalam Quran Surat An'am 67 ada ditemukan sisa-sisa dan tandanya di Komplek Ratu Boko yang berjarak 36 km dari Bukit Setumbu Tenggara Borobudur. Di lembah Setumbu inilah arsy Sabah tersebut dipindahkan dan kini menjadi cerita rakyat, sebuah candi Boko dan Borobudur. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap. Quran Surat 34-13. Lalu bukti yang keenam adalah ayat tentang Sabah, Quran Surat 34-16, dan sesuatu yang disebut Sidrin Kolil. Masih ditemukan bukti sedikit itu pada gerbang Ratu Boko dan serpihan stupa Candi Borobudur. Selanjutnya yang ketujuh, ayat 34-16, dengan 2 kebun yang mempunyai rasa buah pahit bisa ditemukan di Pulau Jawa. Makna buah maja yang pahit seperti ini lagi-lagi tidak ditemukan di negeri Yaman bagi teori yang menyebut lokasi sejarah Sabah. Lalu bukti yang kedelapan, peristiwa besar yang disebut dalam Quran Surat 34-16 tentang adanya banjir yang merubah peta dataran Asia dengan adanya palung Sunda. Maka kami menjadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Lalu yang kesembilan, Quran Surat 34-19. Menurut Fahmi Basya, peristiwa banjir dahsyat tersebut menyebabkan wilayah Sabah hancur menjadi berpulau-pulau. Belum pernah dalam sejarah kehancuran suatu negeri hingga menjadi lebih 17.000 pulau seperti Nusantara ini. Lalu bukti yang ke-10, adanya catatan pembatasan pada perjalanan, Quran Surat 34-18. Jarak perjalanan yang dimaksud sebatas kekuatan terbang ideal seekor burung, hudhud sepanjang 36 km. Lalu bukti yang ke-11, angka 36 km menurut Fahmi Basya merupakan bukti ke-11 keberadaan Sabah di Jawa Tengah, merupakan jarak antara Komplek Ratu Boko sekarang dengan lokasi Candi Borobudur di Magelang. Lalu bukti yang ke-12, adanya surat Nabi Sulaiman 27-28 yang dibawa burung hudhud kepada Ratu Bilqis. Menurut Fahmi Basya, tidak lain dicampakkan kaki-kaki burung tersebut di pelataran Istana Boko yang disebutnya sebagai Sidril Kolil. Kata ini 2 kali ditemui di dalam Al-Quran. Lalu bukti yang terakhir yaitu yang ke-13, adanya tabut peti wasiat. Menurut Fahmi Basya, dalam ekspedisi tersebut dari bunyi Quran Surat 27-29 hingga 30 berkata Ratu Bilqis, "Hai pembesar-pembesar,
Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sungguh isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah beberapa pembuktian kisah Nabi Sulaiman yang sampai kepada pemahaman bahwa negeri Sabah benar-benar terhubung kepada bangunan arsy di tanah Jawa.